Pertanda di padang pasir. Di sebuah desa kecil di gurun Arab, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Ia dikenal sebagai penggembala unta yang sabar dan penuh kasih sayang terhadap hewan-hewan peliharaannya. Unta-unta yang ia rawat bukan sekadar binatang ternak, melainkan sahabat yang menemani kehidupannya di tengah panasnya padang pasir. Kehidupan sehari-hari Hasan berjalan seperti biasa, hingga suatu hari, seekor unta betina bernama Laila menunjukkan perilaku aneh. Laila adalah unta kesayangan Hasan, yang sudah menemaninya sejak kecil. Namun, belakangan ini, unta tersebut sering terlihat gelisah, menatap langit senja dengan tatapan kosong seolah merasakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Pada suatu malam, Hasan bermimpi tentang cahaya terang yang turun dari langit. Dalam mimpinya, ada suara lembut yang berbisik, ketika air mata suci jatuh dari makhluk rendah hati, pertanda itu akan terlihat. Hasan terbangun dengan hati berdebar, namun ia tidak memahami makna dari mimpi tersebut. Keesokan harinya, saat Hasan membawa Laila ke padang pasir untuk mencari air, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Laila tiba-tiba berhenti, menundukkan kepala, lalu bersujud dengan perlahan. Mata unta itu berlinang air mata, seolah menangisi sesuatu yang hanya ia ketahui. Hasan terpaku, dan para penggembala lainnya yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik, menyebutnya sebagai tanda dari Tuhan. Hasan mendekati Laila dengan hati-hati. Ia membelai kepala unta tersebut, namun Laila tetap dalam posisi sujud, matanya terus meneteskan air mata. Warga desa yang mendengar kejadian ini segera berkumpul, membawa kabar tentang unta yang menangis dan bersujud di tengah padang pasir. Misteri ini membuat desa menjadi gempar. Ada yang percaya bahwa Laila mendapat wahyu dari Tuhan, sementara yang lain menganggap ini hanya kebetulan. Hasan sendiri merasa bingung, namun hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa peristiwa ini memiliki makna yang lebih dalam. Malam itu, Hasan berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia merasa bahwa Laila ingin menyampaikan sesuatu, tetapi ia tidak tahu bagaimana memahami pesan tersebut. Dalam keheningan malam, suara lembut kembali terdengar dalam mimpinya, kesabaran dan kasih sayang akan membuka tabir rahasia ini. Hasan mulai menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan Laila, dirinya, dan mungkin seluruh umat manusia. Misteri yang mengundang. Kabar tentang unta yang bersujud dan menangis menyebar seperti angin gurun yang membawa cerita dari satu desa ke desa lain. Orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan, ingin menyaksikan keajaiban yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka membawa berbagai pertanyaan di hati, antara percaya dan ragu. Hasan mendapati dirinya menjadi pusat perhatian. Rumahnya yang sederhana mulai dipenuhi tamu-tamu yang ingin melihat Laila. Setiap orang yang datang memiliki pandangan berbeda. Ada yang berdoa di dekat unta itu, ada yang hanya menonton dengan tatapan curiga, dan ada pula yang terang-terangan menuduh Hasan sebagai pembuat cerita. Sheikh Abdullah, seorang ulama yang dihormati, datang dari desa seberang untuk menyelidiki kebenaran cerita ini. Dengan jubah putih dan tongkat kayu, ia mendekati Laila yang tampak lelah setelah kejadian sujud itu. Sheikh Abdullah menatap mata Laila dalam-dalam, seolah berkomunikasi tanpa kata. Makhluk Allah tidak bersujud tanpa alasan, kata Sheikh Abdullah dengan suara berat. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada manusia melalui hewan ini. Kata-kata itu membuat seluruh desa terdiam. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Laila benar-benar membawa pesan dari Tuhan? Malam itu, udara dingin menyelimuti desa. Hasan tidak bisa tidur. Bayangan Laila yang bersujud terus bermain di benaknya. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara halus dari kandang unta. Dengan hati-hati, Hasan mengambil lentera dan berjalan menuju kandang. Saat ia tiba di sana, ia melihat Laila sedang menundukkan kepala, seolah berdoa. Mata unta itu kembali berlinang air mata. Suara halus seperti tangisan terdengar di antara embusan angin malam. Hasan merasa merinding. Ia berlutut di dekat Laila dan berdoa dalam hati, meminta petunjuk kepada Tuhan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit yang semula cerah mulai diselimuti awan tebal. Pagi harinya, Sheikh Abdullah mengatakan bahwa kejadian semalam adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Allah seringkali menunjukkan kuasanya melalui makhluk yang paling sederhana, katanya. Kita hanya perlu membuka hati untuk memahami pesan itu. Namun, keajaiban selalu diiringi oleh cobaan. Tidak semua orang percaya pada cerita Hasan. Beberapa orang mulai menyebarkan fitnah, menuduh Hasan hanya mencari perhatian dan keuntungan. Mereka mengatakan bahwa Laila hanya hewan biasa,
dan semua cerita itu hanyalah kebohongan belaka. Mungkin Hasan memberi makan yang aneh pada untanya agar berperilaku seperti itu, kata seorang pria dengan nada sinis di pasar desa. Fitnah itu menyebar seperti api, membakar kepercayaan banyak orang. Hasan merasa terpukul, namun ia tetap bersabar. Ia menjaga Laila dengan penuh kasih sayang, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Di tengah fitnah yang semakin memanas, Sheikh Abdullah berdiri di samping Hasan. Sabar adalah ujian terberat bagi orang yang dipilih oleh Allah, katanya. Jangan biarkan keraguan manusia menghalangi cahaya yang telah ditunjukkan kepada kita. Hari demi hari, Hasan semakin teguh dalam keimanannya. Ia terus berdoa dan merawat Laila, menunggu saat di mana semua misteri ini akan terungkap. Cahaya di balik tangisan. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma pasir dan ketenangan yang jarang dirasakan di desa kecil itu. Sheikh Abdullah, sosok bijaksana yang dihormati, berdiri di tengah-tengah masjid yang sederhana. Warga desa berkumpul, wajah-wajah penuh tanya terpancar dari setiap sudut ruangan. Saudara-saudaraku, suara Sheikh Abdullah terdengar lembut namun berwibawa. Dalam kitab-kitab kuno, telah tercatat bahwa hewan-hewan adalah makhluk yang paling jujur dalam merasakan kehadiran Tuhan. Ketika mereka bersujud, itu adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Semua mata tertuju pada Sheikh Abdullah. Bisikan kecil mulai terdengar di antara kerumunan, namun tak ada yang berani memotong pembicaraan. Hasan, yang berdiri di sudut ruangan, hanya bisa menundukkan kepala sambil memikirkan Laila yang kini terbaring di kandangnya. Unta Laila bukan sekadar hewan, lanjut Sheikh Abdullah. Ia adalah pembawa pesan. Tangisannya adalah pertanda bahwa dunia sedang membutuhkan cahaya baru. Kita harus bersiap, bukan hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan hati. Hasan merasa dadanya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia memandang Sheikh Abdullah dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa Laila adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, langit di atas desa tampak berbeda. Awan-awan putih perlahan berkumpul, menutupi terik matahari yang selama bertahun-tahun membakar tanah. Penduduk desa berdiri di depan rumah masing-masing, menatap langit dengan harap-harap cemas. Saat siang beranjak menuju sore, tetesan air pertama jatuh ke pasir yang kering. Hujan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun kekeringan, hujan turun membasahi bumi. Anak-anak bersorak kegirangan, berlarian di bawah rintik-rintik air. Para orang tua menengadahkan tangan, berdoa dalam hati dengan mata yang berlinang. Hasan berlari menuju kandang Laila, menemukan unta itu berdiri dengan tubuh yang lemah namun tatapan yang penuh ketenangan. Seolah-olah Laila tahu bahwa doanya telah dikabulkan. Laila, kau adalah makhluk pilihan, bisik Hasan sambil membelai kepala unta kesayangannya. Terima kasih telah mengajarkan kami tentang kesabaran dan ketulusan. Sheikh Abdullah datang menghampiri, menepuk bahu Hasan dengan lembut. Allah mendengar doa setiap makhluknya, Hasan. Bahkan dari yang paling rendah hati sekalipun. Desa yang tadinya kering perlahan mulai hidup kembali. Sumur-sumur terisi air, tanaman-tanaman mulai tumbuh, dan kebun-kebun kembali menghijau. Laila menjadi simbol harapan, bukan hanya bagi desa, tetapi bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Namun, perjalanan menuju berkah itu tidak selalu mudah. Fitnah dan cemoohan masih datang dari beberapa orang yang tidak percaya pada keajaiban Laila. Mereka menganggap bahwa hujan adalah kebetulan belaka, bukan jawaban atas doa seekor unta. Hasan sering mendengar bisikan-bisikan sumbang saat ia berjalan melewati pasar desa. Itu hanya kebetulan. Tidak mungkin unta bisa membawa berkah, ujar seseorang. Namun, Hasan tetap sabar. Ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata, melainkan dengan kesabaran dan keyakinan. Sheikh Abdullah selalu mengingatkannya, kebaikan akan selalu diuji sebelum akhirnya bersinar. Hari-hari berlalu, dan desa mulai berubah. Sumur-sumur yang kering kini melimpah dengan air. Ladang-ladang yang dahulu tandus kini dipenuhi tanaman hijau. Warga desa yang tadinya pesimis mulai mempercayai bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi melalui Laila. Laila semakin dikenal, bukan hanya di desa, tetapi di desa-desa tetangga. Orang-orang datang untuk melihat unta yang bersujud dan menangis. Mereka percaya bahwa doa Laila membawa berkah bagi desa. Namun, Laila semakin lemah seiring berjalannya waktu. Hasan merawatnya dengan penuh kasih, seolah-olah ia sedang merawat sahabat terbaik yang pernah dimilikinya. Pada suatu malam, Laila kembali bersujud di dalam kandangnya.
Air mata menetes dari matanya, namun kali ini tangisannya terdengar lebih lembut, seolah-olah ia tengah berpamitan. Hasan duduk di sampingnya, membelai kepala Laila dengan lembut. "Terima kasih, Laila. Kau telah mengajarkan kami tentang kesabaran dan ketulusan." Keesokan paginya, Laila ditemukan telah pergi dalam damai. Desa itu berduka, namun mereka juga merasa bersyukur telah menjadi bagian dari keajaiban tersebut. Sheikh Abdullah memimpin pemakaman sederhana untuk Laila di dekat sumur desa. Tempat itu kemudian menjadi tempat ziarah, di mana orang-orang datang untuk berdoa dan merenungi kebesaran Tuhan. Hasan, meskipun usianya semakin menua, tetap menjaga cerita itu tetap hidup. Ia tahu bahwa pesan yang dibawa oleh Laila adalah pesan yang abadi, bahwa tidak ada makhluk yang terlalu kecil untuk menjadi pembawa pesan Tuhan, dan bahwa kesederhanaan serta ketulusan adalah jalan menuju cahaya. Anak-anak di desa sering berkumpul di sekitar Sheikh Abdullah, meminta untuk diceritakan kembali tentang Laila. Dengan suara lembut, Sheikh Abdullah selalu mengakhiri ceritanya dengan kata-kata yang sama. "Jika makhluk yang paling rendah hati bersujud dengan air mata, bagaimana dengan kita yang diberi akal dan hati? Sudahkah kita bersujud dengan sepenuh cinta kepadanya?" Kisah Laila terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa setiap sujud, setiap tetesan air mata, dan setiap doa yang tulus tidak pernah luput dari pendengaran Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Hasan telah tiada, kisah Laila tetap hidup. Sumur desa yang dahulu kering kini menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Nama Laila terukir di hati setiap penduduk desa, menjadi simbol bahwa keajaiban selalu hadir bagi mereka yang bersabar dan berserah diri kepada Tuhan. Hingga kini, orang-orang yang melewati desa itu akan berhenti sejenak di dekat makam Laila. Mereka akan menundukkan kepala, berdoa, dan merenungi bahwa bahkan makhluk yang paling sederhana pun bisa menjadi pembawa cahaya. Kisah Laila adalah pengingat bahwa Tuhan selalu hadir, mendengar setiap doa, dan menjawab dengan cara yang paling indah. Tidak ada makhluk yang terlalu kecil di matanya, dan tidak ada hati yang terlalu jauh untuk disentuh oleh kasih-Nya. Setiap tetesan air mata yang jatuh, setiap sujud yang dilakukan dengan tulus, akan selalu menjadi cahaya di balik tangisan yang menggetarkan semesta. Doa penutup. Ya Allah, jadikanlah hati kami seperti hati Laila. Hati yang bersujud dalam ketulusan.